Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul tentang pengaruh COVID-19 terhadap perilaku konsumtif remaja. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki kebutuhan tidak terbatas, baik jumlahnya atau jenisnya. Manusia juga memiliki banyak kebutuhan atau keperluan dalam hidupnya. Kebutuhan tersebut bisa dibagi menjadi 3, yakni primer, sekunder, dan tersier. Banyaknya kebutuhan dalam sehari-hari membuat manusia tak bisa lepas dalam kegiatan konsumsi. Tentunya kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Namun hal tersebut bisa menjadi perilaku konsumtif jika tidak diatur pengeluarannya. Biasanya perilaku konsumtif terjadi pada remaja karena pada remaja digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau lifestyle. Remaja mempunyai kesempatan yang besar untuk mengalami hal-hal yang baru dan juga menemukan sumber-sumber bakat serta kemampuan dalam dirinya. Biasanya pada masa remaja dihadapkan oleh tantangan, batasan, dan kekangan yang datang dari dalam maupun dari luar. Remaja secara usia berada pada rentang usia antara 13 sampai 21 tahun. Masa pandemi COVID-19 membuat sejumlah orang untuk berada di rumah dan tidak berpergian jika tidak perlu untuk mencegah penularan COVID-19, sehingga seluruh kegiatan dilakukan di rumah atau dengan media online, bahkan belajar pun dilakukan melalui media online. Metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ada penelitian yang mencoba menggambarkan atau memaparkan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan data yang dapat di lapangan. Seperti perilaku konsumtif pada remaja, partisipan penelitian berjumlah 20 orang terdiri dari 5 remaja laki-laki dan 15 remaja perempuan yang berusia antara 14 sampai 21 tahun. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form untuk mengetahui informasi secara langsung dari responden. Hasil dan pembahasannya berdasarkan penjelasan di atas, dilihat dari pengeluaran selama sebelum pandemi dan setelah pandemi berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang tercantum, terdapat perubahan perilaku konsumtif remaja di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut berdasarkan data survei dari 20 responden yang menyatakan pengeluaran bersih per minggu sebelum pandemi dengan nominal kurang dari 100 sebanyak 7 responden, antara 100 dan 300 sebanyak 11 responden, dan 300 sebanyak 2 responden. 2 pengeluaran bersih per minggu saat pandemi dengan nominal kurang dari 100 sebanyak 11 responden, 100 sampai 300 sebanyak 7 responden, dan 300 sebanyak 2 responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif remaja. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Nanda atas pemaparannya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mungkin bisa dimulai dari Atta. Ya, saya mau tanya, apa kendala dalam melakukan penelitian ini? Ya, baik. Kendala yang saya dapatkan yaitu bagian survei kurang maksimal. Jadi pokok permasalahannya kurang terolah. Pertanyaan untuk survei juga kurang maksimal. Gitu. Selanjutnya, nggak ada suaranya, Pak. Vena nggak ada suaranya. Avena itu nggak ada suaranya, Avena. Vena nggak ada suaranya. Suara saya terdengar nggak sekarang? Sudah terdengar.
Silahkan. Oke, saya izin bertanya kepada Mbak Ananda. Perkenalkan, saya Afena Diansa Putri, NPM 21 20 2049. Izin bertanya, mengapa memilih penelitian dengan hal tersebut? Karena objek penelitian yang cukup mudah dan juga datanya gampang diakses. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Silahkan selanjutnya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Nurmaya Sari dengan NPM 21 20 20 2048. Ingin bertanya kepada Ananda. Menurut Ananda, bagaimana sih cara mengurangi dampak konsumtif ini? Menurut saya itu bisa dilakukan dengan cara mengatur pengeluaran apa saja yang dibutuhkan. Jadi kayak misalnya kayak hari ini segini, besok segini. Terus juga membuat kayak perencanaan sebelum membeli. Terus membeli dengan cara rasional dan juga melihat dari sisi kebutuhan dan keinginan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, lanjut pertanyaan dari saya. Saya Rani Anugrah Pramdita, izin bertanya dengan NPM 1 02020004. Mengapa Anda memilih sebagai survei sebagai suatu hasil temuan yang akan didapatkan? Mengapa nggak milih? Karena hasil survei mudah diolah dan juga datanya itu mudah diakses sehingga lebih objektif aja gitu. Oke, terima kasih. Baik. Jika sudah semuanya, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang mau presentasi siapa? Saya dulu. Silakan Avena untuk bisa share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Udah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avena Diansa Putri, NPM 21 20 2049. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Film Horor Makmum dengan Rasa Takut Terhadap Makhluk Halus pada Remaja. Yang pertama adalah pendahuluan. Film adalah bagian dari suatu komunikasi media massa yang bersifat audiovisual. Film adalah instrumen di bidang hiburan yang memiliki banyak peminat dalam tatanan khalayak umum karena menampilkan berbagai macam visual yang disukai penontonnya. Seperti salah satu tema film horor yang akhir-akhir ini sedang berkembang pesat dan naik pamor. Film horor merupakan suatu genre film di mana menyuguhkan kekuatan, ketegangan, serta hal yang mengerikan menurut menu utamanya. Di Indonesia, banyak bermunculan film horor yang telah rilis dengan latar belakang kisah nyata maupun fiksi belaka. Film horor memiliki peminat yang tak sedikit. Film horor disajikan dengan visual dan audio yang dapat membuat merinding. Jumpscare akan memberikan efek rasa tegang dan rasa takut. Rasa takut yang muncul ketika menonton film horor akan terus berdampak walaupun setelah selesai menonton film horor tersebut. Film horor berjudul Makmum ini dapat memberikan efek takut yang akan berlangsung lama dengan hadirnya bayang-bayang sosok makhluk halus. Dalam film horor Makmum, makhluk halus tersebut muncul ketika perempuan itu sedang sholat. Hal ini akan berdampak pada orang yang menonton film horor. Dampaknya bisa saja orang tersebut menjadi takut dan was-was ketika sedang sholat. Peneliti memilih melakukan studi terhadap remaja karena peninjauan di mana remaja mempunyai intens yang lebih dominan ketika ditampilkan tayangan berupa film horor, dan remaja memiliki
kemauan yang kuat dalam melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan atau hal baru, senang bereksplorasi dan sedang mencari identitas diri serta kontrol diri yang belum cukup umur. Selanjutnya, metode penelitian yang saya lakukan, jenis penelitian dilihat dari judul penelitian dan pendahuluan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis eksplanatori, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah remaja berumur 18-20 tahun. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel acak atau simple random sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa kuesioner yang dibagikan kepada para responden guna mengisi jawaban atas kuesioner tersebut. Hasil dan pembahasan. Di sini ada gambaran umum subjek berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan dengan total 32 responden. Kemudian, ini adalah skala intensitas menonton tayangan film horor makmum. Dari yang tinggi, dengan frekuensi 5, presentasi 15,6%, sedang 78,1%, rendah 6,3%. Dengan skala rasa takut terhadap makhluk halus, yaitu dengan kategori tinggi, dengan presentasi 40,7, sedang dengan presentasi 37,5, dan rendah dengan presentasi 21,9%. Maka dalam kesimpulannya dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara intensitas menonton tayangan film horor makmum dengan rasa takut terhadap makhluk halus pada remaja. Hubungan tersebut menunjukkan arah positif, di mana hal ini berarti semakin tinggi intensitas menonton tayangan film horor makmum, maka semakin tinggi juga rasa takut terhadap makhluk halus. Dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil di mana tingkat intensitas menonton tayangan film horor seperti pada tabel di atas. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Baik, saya izin bertanya kepada Mbak Afina. Apa alasan Anda memilih penelitian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan saya memilih penelitian tersebut adalah karena penelitian ini meneliti rasa takut terhadap remaja ketika secara intens menonton tayangan film horor. Jadi menurut saya penelitian ini menarik untuk dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, menurut Anda apa yang membuat penelitian ini itu penting untuk dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Atta. Penelitian penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang dan atau studi. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena saya ingin membuktikan bahwa apakah ada hubungan intensitas menonton tayangan film horor dengan rasa takut terhadap makhluk halus pada remaja. Apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mbak Vena. Nah, dalam penelitian itu kan pasti ada kekurangannya nih. Nah, menurut Mbak Avena, apa sih kekurangannya dari penelitian yang Mbak Avena lakukan ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Maya. Jadi, penelitian ini kurangnya adalah sedikitnya subjek responden yang menjadikan penelitian ini kurang bisa untuk digeneralisasikan karena sedikitnya responden. Responden pada penelitian ini hanya 32 remaja. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Mengapa memilih metode penelitian kuantitatif?
Bagaimana? Mohon maaf tidak terdengar. Mengapa Mbak Avena memilih metode penelitian kuantitatif? Oh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya memilih metode kuantitatif karena hasil analisis penelitian memiliki keakuratan yang relatif tinggi dan sesuai dengan aturan. Pada penelitian kuantitatif biasanya memiliki hubungan interaksi antar dua variabel serta bisa lebih. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, jika sudah bertanya semua dan tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya tutup presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terhadap etnis Tionghoa di dalam film Cek Toko Sebelah. Jadi masyarakat Indonesia ini tersusun dari berbagai macam suku, budaya, dan beragam etnis yang ada. Maka dari itu negara Indonesia memiliki julukan negara yang multikultural. Salah satu etnis yang ada di Indonesia yaitu etnis Tionghoa, di mana etnis ini menjadi minoritas di negara ini. Etnis Tionghoa dianggap sebagai etnis pendatang dan bukan bagian dari bangsa Indonesia. Dan datangnya etnis Tionghoa ke Indonesia ini memunculkan beberapa konflik, yaitu antara bangsa pribumi dengan penduduk lokal. Hal ini disebabkan karena adanya stereotip dan diskriminasi pada masyarakat etnis Tionghoa. Tentu saja masa sekarang ini masih banyak tertanam adanya masyarakat Indonesia yang tidak jauh dari ketidakloyalan etnis Tionghoa terhadap negara Indonesia dan hanya mencari keuntungan diri sendiri pada saat ada kesempatan. Selain itu, masalah mengenai etnis Tionghoa ini juga sering muncul di berbagai media sehingga mempengaruhi pandangan atau penilaian masyarakat Indonesia, masyarakat itu sendiri terhadap etnis Tionghoa. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, di mana penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan perangka. Dan teknik pengumpulan datanya ini menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan juga dokumentasi. Observasi sendiri ini dilakukan dengan cara menonton film langsung, dengan peneliti ini mengamati dan menganalisis berbagai stereotip yang ada di film tersebut, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis berupa file yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian teknik analisis data, yaitu dengan teknik kualitatif. Di sini peneliti dapat melihat bagaimana pengalaman para responden ketika berkomunikasi secara langsung dengan etnis Tionghoa. Lokasi penelitiannya ini di mana saja, asalkan terdapat perangkat yang dapat memudahkan peneliti untuk melihat dan menganalisis film tersebut. Hasil dan pembahasan setelah melakukan observasi dan membagikan link kuesioner pada responden yang mengetahui film Cek Toko Sebelah, terdapat beberapa hasil yang didapatkan dari diskriminasi yang terjadi pada etnis Tionghoa. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 Mei 2022 kepada 15 orang yang mengetahui film tersebut. Dari hasil tersebut, ada beberapa responden dapat ditarik kesimpulan terkait kesan mereka terhadap sifat atau keberagaman etnis Tionghoa di dalam film tersebut yang memiliki gaya sederhana untuk menunjukkan diri, menunjukkan sikap, ingin berbau dengan orang sekitar, serta memiliki jiwa bekerja keras, turun-temurun untuk meneruskan usaha keluarganya. Kemudian perspektif responden terhadap etnis Tionghoa pada saat sebelum dan sesudah, yaitu mereka beranggapan jika etnis Tionghoa ini pelit, licik, dan selalu beranggapan negatif terhadap etnis tersebut. Tetapi setelah menonton, yang mereka dapat yaitu etnis Tionghoa ramah, sederhana, dan apa yang mereka lakukan mempunyai tujuan. Kesimpulannya yaitu
diskriminasi yang terjadi pada etnis Tionghoa dikarenakan masyarakat yang hanya melihat dari satu sisi kepelitan etnis tersebut apabila berdagang, kemudian masyarakat yang mempermasalahkan warna kulit ataupun lainnya yang menjadi ciri khas dari etnis tersebut yang jelas berbeda dengan ciri khas pribumi. Sekian, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Mbak, pada Mbak Atta. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana perspektif Anda mengenai penelitian terhadap film ini? Ya, sebelumnya terima kasih. Perspektif saya terhadap film tersebut yaitu saya berpikir jika pada awalnya etnis tersebut itu pelit, licik, tegas, tapi pada akhirnya saya bisa melihat jika etnis tersebut memiliki alasan mengapa mereka pelit dan berhitungan. Ya, selanjutnya apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya untuk Atta, apa yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan? Ya, harapan saya yaitu saya berharap masyarakat tidak memandang etnis tersebut hanya dengan satu sisi, agar tidak ada lagi tindak diskriminasi yang terjadi, di mana mereka hanya melihat perbedaan yang ada di dalam etnis tersebut. Selanjutnya. Baik, terima kasih Atta. Baik, saya izin bertanya kepada Mbak Atta, bagaimana tindak lanjut dari diskriminasi dalam film tersebut. Terima kasih. Apakah saya terdengar? Iya, terdengar. Saya izin bertanya, bagaimana tindak lanjut dari diskriminasi yang terjadi di dalam film tersebut? Ya, tindak lanjutnya itu dengan, menurut saya, itu dengan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbedaan yang ada dan tidak menjadikan perbedaan yang ada itu sebagai pemecah dari segalanya. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya Mbak Atta, kendala apa saja yang dimiliki dalam melakukan penelitian ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi hambatan yang ada pada saat melakukan penelitian ini itu saat memberikan kuesioner kepada responden, di mana responden itu cenderung sulit untuk dimintai tolong untuk mengisi kuesioner tersebut, sehingga data yang akan diolah itu cenderung lama untuk terkumpul. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan saya untuk presentasi artikel jurnal saya. Izin share screen ya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Heran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anugrah Pramudita dengan NPM 21102020004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal saya yang berjudul Pengaruh Tayangan Series My Not Girl terhadap tindak lanjut perilaku bullying di kalangan remaja. Jadi pendahuluan di sini ada latar belakang, yaitu My Not Girl merupakan drama series Indonesia yang diangkat dari Wattpad dengan judul yang sama karya Aida Harisah. Ini tuh adalah series yang diangkat dari kisah nyata, yaitu berdasarkan latar belakang cerita seorang gadis yang harus mengakhiri hidupnya dikarenakan kasus perundungan yang terjadi di sekolahnya, di lingkungan sekolahnya. Tidak hanya
kasus tersebut, series ini juga dibumbui keluarga, remaja, persahabatan, alur cerita yang tidak dapat ditebak. Jadi alur ceritanya itu sangat dramatis begitu dan berani sekali untuk menampilkan tindakan bullying di series yang bisa diakses oleh seluruh media massa atau orang-orang yang menggunakan media massa. Saya menggunakan tinjauan pustaka di penelitian oleh Erna Susiologo tahun 2018 dengan judul Peran Kontrol Diri dan Konformitas Kelompok Teman Sebaya terhadap Kecenderungan Perilaku Bullying pada SMP Negeri 8. Lanjut di sini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif kausal kooperatif, di mana metode ini bertujuan akibat melalui pengamatan data dari berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Di sini saya teknik pengambilan sampel datanya melalui Google Form, yaitu dibagikan kepada 50 sampai dengan 100 orang, dan data sekunder diperoleh dari literasi buku, artikel, berita, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Ini hasil penelitiannya dari pengalaman jadi korban bullying, banyaknya teman dekat yang mereka punya di sekolah, responden punya, ketidaksengajaan melakukan bullying, lalu kesadaran remaja untuk menjadi garda terdepan penanggulangan tindak bullying. Nah, di simpulan ini dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tayangan series ini membawa pengaruh positif bagi para penontonnya, khususnya kalangan remaja, supaya memberikan pengetahuan mereka tidak melakukan tindak bullying secara semena-mena, apalagi di lingkungan sekolahnya dan di lingkungan rumahnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan untuk yang bertanya. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya silakan. adalah, kenapa Mbak Rani memilih penelitian tersebut? Ya, terima kasih Mbak Vena atas pertanyaannya. Mengapa saya memilih penelitian ini? Karena penelitian ini sudah terbukti ada beberapa banyak dari penelitian terdahulu mengenai tindak bullying. Dari Kemenpago.id juga menunjukkan bahwa kasus bullying di Indonesia ini masih sangat banyak, khususnya di kalangan remaja sekolah ya. Jadi saya ingin meneliti tindak bullying tersebut, apalagi ini dari series yang diangkat dari kisah nyata. Jadi sangat dan hasil penelitian ini sangat dapat direlevansikan oleh remaja-remaja zaman sekarang yang sering sekali melupakan bahwa ada tindak bullying yang mereka pernah lakukan. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, saya Izin ingin bertanya, Mbak Rani. Rani. Bagaimana tindak lanjut bullying yang Anda maksud dalam penelitian ini? Terima kasih. Ya, tindak lanjut bullying, bagaimana tindak lanjut bullying yang Anda maksud dalam penelitian ini? Yang saya maksud dalam penelitian ini tindak lanjutnya adalah bagaimana setelah remaja menonton series tersebut, mereka dapat menjadikan ini sebagai referensi untuk tidak melakukan bullying ke depannya. Karena perlu kita ketahui, remaja zaman sekarang ini masih sering melupakan hal-hal yang dianggap sepele ya, apalagi bullying ini dianggap sepele oleh remaja. Makanya yang dimaksud penelitian inilah bagaimana tindak lanjut atau pencegahan supaya remaja dapat menanggulangi tindak bullying. Terima kasih, semoga terjawab. Untuk pertanyaan
Makasih atas jawabannya. Saya izin bertanya Mbak Rani. Apa sih yang diharapkan setelah Mbak Rani ini melakukan penelitian ini? Terima kasih. Yang saya harapkan setelah saya melakukan penelitian ini adalah remaja dapat menjadi garda terdepan untuk menanggulangi pencegahan bullying. Karena perlu diketahui tadi proposal saya membahas bagaimana tindak lanjut itu dapat diterapkan sebagai pencegahan atau garda terdepan untuk menanggulangi tindak bullying di kalangan remaja. Terima kasih, semoga menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Saya izin bertanya, kendala apa yang dimiliki dalam melakukan penelitian tersebut? Untuk kendala yang saya miliki dalam penelitian ini mungkin saat penyebaran kuesioner itu sedikit lambat ya pengolahan datanya karena memang yang mengisi kuesioner itu harus benar-benar seseorang yang pernah melakukan tindak bullying, perilaku biar relevansinya di data saya juga bisa relevan. Jadi mungkin kendalanya itu sih di pengisian kuesioner. Untuk yang lainnya tidak karena memang waktu pengerjaannya sangat panjang. Jadi alhamdulillah dapat diselesaikan secara maksimal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan belum? Sudah. Bentar, guys. Siap, guys. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurmaya Sari dengan NPM 2120202088 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Iklan atau Produk Placement Kopiko dalam Drama Korea Vincenzo terhadap minat beli masyarakat. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Kita untuk bisa menghadapi persaingan yang semakin ketat, sebuah perusahaan perlu melakukan inovasi-inovasi baru dalam memasarkan produknya, sehingga bisa terjadi peningkatan minat beli. Cara yang sedang banyak digunakan dalam memasarkan produk yaitu dengan menggunakan iklan melalui product placement atau penempatan produk. Selain itu, perusahaan harus menerapkan brand awareness agar pelanggan maupun pelanggan baru menjadi pelanggan yang tetap dengan membuat mereka selalu ingat terhadap suatu produk. Iklan adalah pesan yang disampaikan ke publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan khalayak, bisa untuk mengajak membeli sesuatu produk atau menggunakan jasa tertentu. Salah satu produk placement atau iklan yaitu dalam drama Korea Vincenzo sendiri. Brand ternama yang menggunakan strategi produk placement pada drama Korea salah satunya yaitu brand lokal Kopiko. Permen Kopiko ini menjadi trending topik di Indonesia karena telah menempatkan produknya pada drama Korea Vincenzo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti pengaruh iklan atau produk placement Kopiko dalam drama Korea Vincenzo terhadap minat beli masyarakat dan juga untuk memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara menggunakan populasi dan sampel. Selanjutnya menggunakan instrumen penelitian kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dengan beberapa syarat dan diisi oleh masyarakat yang memenuhi syarat. Syaratnya yaitu warga Magelang berusia 17 sampai 25 tahun dan menonton tayangan Vincenzo. Selanjutnya model penelitian yaitu
menggunakan studi empiris, yaitu menggunakan penelitian yang dilakukan terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan metode observasi atau pengalaman. Teknik pengumpulan datanya ini menyebarkan kuesioner dengan beberapa pertanyaan dan hasil penelitian itu bisa dilihat pada tabel 1.1, 1.2, dan dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa produk plasma Kopiko dalam drama Korea Vincenzo mempengaruhi minat beli masyarakat, walaupun tidak signifikan. Hal ini dibuktikan banyak responden yang memilih netral. Jadi, produk plasma Kopiko tidak sepenuhnya mempengaruhi responden untuk membeli Kopiko, tapi tidak mempengaruhi responden untuk membeli Kopiko. Produk plasma Kopiko dalam drama Korea Vincenzo memberikan pengaruh positif terhadap minat beli masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyak responden yang setuju bahwa produk plasma Kopiko dalam drama Korea Vincenzo mempengaruhi minat di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, saya izin bertanya, Mbak Maya. Mengapa Anda memilih penelitian tersebut? Saya memilih penelitian tersebut karena saat ini kan banyak produk-produk yang makin banyak produk yang dijualkan. Jadi kita harus membuat iklan yang lebih menarik gitu. Maka dari itu saya ingin membuat penelitian ini agar kita mengetahui bagaimana sih iklan yang menarik masyarakat. Saya mengambil contoh Vincenzo ini dan Kopiko ini karena Kopiko ini merupakan salah satu brand Indonesia yang berhasil mengiklankan di drama Korea Vincenzo yang sangat terkenal. Seperti itu, Mbak Rani. Semoga menjawab. Ya, terima kasih sangat menjawab, Mbak Maya. Sama-sama. Selanjutnya. Saya izin bertanya, apa yang diharapkan setelah Anda melakukan penelitian ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya harapkan dari penelitian ini itu brand Indonesia itu semakin dikenal masyarakat luas, terutama dari negara lain. Karena produk Indonesia itu banyak yang bagus-bagus, tetapi kayak belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan brand Indonesia ini bisa menarik masyarakat untuk membelinya. Semoga menjawab, Mbak Ananda. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya izin bertanya. Iya, Mbak Afena. Silahkan. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda memiliki kendala saat melakukan penelitian ini? Jika ada, bisa untuk dijelaskan? Tentu saja lah, pasti memiliki kendala. Salah satunya saat menyebarkan kuesioner. Banyak susah untuk mencari yang sesuai dengan kriteria yang saya perlukan untuk penelitian ini. Jadinya kayak terkendala gitu. Lama juga mencari respondennya gitu. Itu sih kendalanya. Kalau yang lainnya alhamdulillah nggak ada. Terima kasih pertanyaannya. Saya izin bertanya. Menurut Mbak Naya, bagaimana prospek kerja Kopiko ke depannya setelah adanya iklan Kopiko di drama Korea itu? Terima kasih. Prospek Kopiko setelah masuk ke tayangan Vincenzo ini, Kopiko itu semakin dikenal luas oleh masyarakat gitu. Jadi banyak yang tertarik untuk membelinya dari negara lain gitu. Jadi udah pada tahu Kopiko. Gitu. Jadi pembelian Kopiko itu kayak semakin meningkat gitu dengan adanya iklan di Vincenzo. Gitu.
Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Ya, mungkin sudah semua presentasi ya, teman-teman. Sudah semua ya? Iya, sudah. Oke.